Ya kenapa? Ya, Yang itu untuk materi hari ini mata kuliahnya pendidikan anak berkebutuhan khusus nih. Dan Nggih. kita lanjut untuk membahas tentang jenis-jenis keABK-an. Dan untuk hari ini kita akan berkenalan dengan CP atau Cerebral Palsy. Saya share screen dulu. Oke, sampun tampak. Sampun. Nggih. Ini Sudah sampun Sarin. Ini ya, cerebral palsy. Atau mudahnya disebut dengan CP. CP. CP ya, CP. Tapi pakai bahasa asing jadinya CP. Apa itu CP? Kita belajar ke pengucapannya dulu. Hati warna hitam biar nampak. Nah, Nah, cocok. diucapkan cerebral palsy. Nah, itu ada cara pengucapannya cerebral palsy. Cerebral palsy. Nah, luwe gampang tapi gitu ya. Adalah istilah selimut yang biasa digambarkan oleh kehilangan atau kerusakan fungsi motorik. Begini, maksudnya istilah selimut ini kaitannya dengan membran yang ada di otak ya. Nah, yang mana kerusakan membran itu menyebabkan kehilangan atau kerusakan fungsi motorik. Cerebral palsy sebenarnya disebabkan oleh kerusakan otak. Jadi yang menyebabkan anak mengalami cerebral palsy itu adanya kerusakan otak. Nah, kerusakan otak itu disebabkan oleh apa? Yuk, nanti kita pelajari. Nih, sebelumnya supaya panjenengan ada gambaran anak CP itu seperti apa, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini. Ini adalah eh, anak-anak yang berkebutuhan khusus CP, cerebral palsy. Nah, kadang ada yang tidak pakai kursi roda, tapi pakai seperti banana gitu, kayak pakai bandu gitu. Dan itu ada alat-alatnya. Karena memang inti dari CP ini adalah si anak itu mengalami kerusakan di otaknya atau membran atau selimut otaknya tadi. Tuh, ini gambarannya anak Titi seperti ini. Nah, yuk kita pelajari. Kerusakan otak disebabkan oleh cedera otak atau perkembangan abnormal dari otak yang terjadi saat otak anak masih berkembang, sebelum kelahiran, saat kelahiran, atau setelah Lahiran. kelahiran. Hmm. Jadi kalau ditanya Bu, eh, kenapa kok anak itu bisa CP? Nah, bisa jadi kita tarik lagi ke materi yang sebelumnya bahwa penyebab kebutuhan khusus itu kan beragam. Ada karena genetik, ada ketika di dalam kandungan itu masih berupa janin, ada yang saat lahiran, nah ada yang memang kecelakaan. Sama halnya dengan CP. CP juga disebabkan oleh ketiga hal itu. Jadi kita nggak ada yang tahu apa yang bisa menyebabkan otak itu rusak gitu. Kecuali jadi masing-masing individu itu Telurnya adik. Apa mati tadi? masing-masing individu itu Mati. memiliki penyebab yang berbeda-beda. Terus Kamu cerebral palsy mempengaruhi gerakan tubuh. besok Jadi lo kalau libur nak. Iki dalam kasus jadinya. CP, karena ada Besok libur. kerusakan otak, Hah? akhirnya berdampak pada ini Apa mau gerakan apa? tubuh, Nanti udah kontrol nambah seru. otot, koordinasi Lek, otot, lek tonus mak. otot, refleks, postur, dan keseimbangan. Tuh, jadi
Kalau kasusnya CP ini itu dampaknya lebih ke gangguan motorik gitu. Hal ini juga berdampak pada keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Fungsi motorik oral itu dia kalau berbicara itu kadang nggak jelas karena ya memang secara hati pikirannya itu pengen ngomong jelas. Misal dia mau bilang aku mau susu, misal mau kayak gitu. Tapi karena ada kerusakan di otaknya, jadi perintah otak ke saraf-saraf motorik itu tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya ya maunya dia ngomong aku minum susu, ternyata yang dikeluarkan kata-katanya itu bukan aku minum susu tapi gitu. Tuh, jadi itulah kondisi tubuh manusia ya. Jika ada beberapa kerusakan, khususnya di bagian otak. Otak itu kan fungsi utama apa ya? eh, Organ tubuh yang penting gitu loh. Jadi semua instruksi tubuh kita itu siapa yang memerintahkan? Ya otak ini. Nah, kalau otaknya ada kerusakan, maka ya banyak dampaknya. Nah, untuk kasusnya CP ini dampaknya ke fungsi motoriknya. Tuh. Kemudian ini terkait harapan hidup, ini yang seringkali ditanyakan, apakah anak CP itu bisa bertahan hidup lama? Nah, walaupun semua kehidupan milik Allah ya, tapi ini kalau berdasarkan teorinya, nah sebagian besar anak dengan CP atau cerebral palsy dapat hidup lama, bahagia, hidup yang berkualitas gitu ya. Karena anak-anak CP ini kalau sudah dideteksi ya dia harus mendapatkan perlakuan yang memang eh, spesial kan, namanya juga anak berkebutuhan khusus. Nah, diakui perawatan mereka mungkin melibatkan lebih banyak kunjungan ke dokter, memerlukan terapi dan bahkan operasi. Tuh, kalau panjenengan aktif di medsos, di media sosial, misalnya seperti Instagram, nah itu banyak contoh-contoh kasusnya anak CP mana dalam tahap tumbuh kembangnya itu prosesnya panjang sekali. Jadi ada yang sampai operasi apa Habis ya? apa tuh punggungnya itu loh apa Bapak Ibu kadang tulang punggungnya itu agak melengkung. Nah, itu harus dioperasi. Terus kadang kakinya itu yang pernah saya tahu itu yang punggung sama kaki itu. Kalau tangan ya tergantung dari tingkat keparahan CP-nya. Tuh. Kemudian tingkat keparahan serta manajemen yang tidak tepat dari kondisinya mungkin menempatkan anak pada resiko rentang hidup berkurang. Jadi karena memang dia sensitif ya dengan apa lingkungan sekitar, ya namanya anak berkebutuhan khusus, makanya perlu ada perlakuan khusus yang istimewa gitu supaya dia bisa hidup lama, bahagia, berkualitas yang tadi. Jadi kalau dibiarin aja, misal sama seperti anak-anak umumnya, misal wis yang penting bendino tak kasih maem, tak kasih tempat tidur, terus tak rawat gitu aja. Nah, itu jika tingkat keparahan CP-nya tinggi, ya akan berdampak pada kualitas hidupnya dia. Tuh. Kalau yang pernah saya tahu itu em, sensitif dengan virus. Jadi yang lain belum kena flu, dia udah duluan kena flu. Misal yang lain itu kena flu itu 3 bulan sekali. Nah, dia itu bisa sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali kena flu. Nah, itu. Dan tidak semuanya ya, tapi tergantung tingkat keparahan CP tadi. Kemudian ini tanda dan gejalanya. Ini tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala cerebral palsy mungkin tidak selalu jelas saat lahir. Kayak ya nggak apa-apa aja gitu. Kayak bayi-bayi pada umumnya gitu. Jika CP tingkat keparahan CP-nya tidak tinggi loh ya. Kalau tingkat keparahan CP-nya tinggi ya langsung tampak dia ketika masih bayi. Tanda dan gejala CP mungkin tidak selalu jelas saat lahir. Anak mungkin akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan dan pertumbuhan dasar.
sekitar 2 sampai 3 anak dari setiap 1.000 memiliki palsi. Dalam studi Amerika, jadi penelitian dalam studi Amerika telah menghasilkan tingkat serendah 2,3 per 1.000 anak sampai setinggi 3,6 per 1.000 anak. Jadi kalau ditanya banyakkah anak sipi di dunia ini perbandingannya sudah nampak di situ. Dan setiap 1.000 kelahiran ini paling tinggi ada 4 anak. Jadi tidak yang banyak banget gitu enggak. Tapi dari peluang 1.000 kelahiran itu ada 4 anak yang dia menderita sipi. Tuh. Ya. Oke, kemudian klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau gejala dan tanda-tandanya itu, jika tingkat keparahannya itu ringan atau mild, nah itu memang tidak yang tampak jelas gitu enggak. Cuman dia beberapa apa kegiatan itu terbatas gitu. Misal apa ya yang ringan itu. Karena yang si piringan ini biasanya bisa diatasi saat dia masih dini, jadi masih kecil. Jadi tidak sampai berlanjut sampai tua gitu. Jadi dioperasi apa otaknya atau bahkan bagian tubuhnya yang tumbuh tidak semestinya. Nah, itu. Jadi hampir tidak apa ya, hampir tidak menjadi masalah yang besar di saat dia tumbuh dewasa untuk kategori keparahan ringan. Tuh, kemudian yang sedang, nah, anak akan membutuhkan kawat gigi, obat-obatan, dan teknologi adaptif untuk mencapai kegiatan sehari-hari. Ini seperti yang jenengan lihat di gambar nih tadi. Apakah berdampak terhadap tumbuhnya gigi? Ya, jangankan tumbuhnya gigi ya, tumbuhnya gusinya pun itu juga terdampak juga dari kerusakan otak itu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa otak itu hal yang sangat-sangat Masya Allah sekali ya. Jadi ketika kita mempelajari tentang materi anak berkebutuhan khusus itu kita semakin tahu kebesaran Allah itu Masya Allah apa subhanallah banget gitu. Karena hal kecil aja di otak yang bermasalah itu akan berdampak pada nggak hanya pada perkembangan tapi juga pada pertumbuhan gitu. Nah, ini kemudian parah. Untuk kategori parah, anak akan membutuhkan kursi roda dan akan memiliki tantangan yang signifikan dalam mencapai kegiatan sehari-hari. Jadi kalau panjenengan di luar sana lihat ada anak yang pakai kursi roda bukan karena kecelakaan patah tulang aja gitu, tapi jangankan dia duduk gitu, ngangkat lehernya supaya bisa berdiri tegak aja kesusahan. Nah, itu besar kemungkinan dia mengidap CP ini. Tuh. Jadi tubuhnya tuh kayak ngeleyot aja bukan karena dia nggak ada tenaga, ada bahkan beberapa anak CP itu tubuhnya tinggi besar gitu. Tapi karena memang perintah dari otak ke tubuh, ke khususnya ke saraf motorik itu tidak berjalan dengan baik, akhirnya ya udah sesederhana misal kalau kita ketip gini ya. Nah, kedip itu hal kecil yang patut kita syukuri banget loh Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak bisa kedip lah ya panas ya meripat ya. Nah, ketika seorang individu itu mengalami kerusakan otak, maka bisa jadi ketika berdampak pada fungsi motorik, untuk kedip pun itu juga dipantau gitu. Bisa kedip nggak? Dalam satu kali, dalam 1 menit itu kedipnya berapa kali nggak? Bahkan misal penghasil air mata gitu ya. Nah, harusnya normalnya kita kalau kita kelilipan itu kan keluar air matanya. Ya, air mata itu kan membersihkan kotoran yang masuk ke mata kita. Nah, dalam kasus kerusakan otak, jika kerusakan itu mengganggu fungsi motorik, maka jangankan kedip gitu loh. Kadang keluar air mata pun juga perlu
perlu ada bantuan dari obat-obatan ataupun dari terapi gitu. Ini harusnya keluar air matanya kok nggak keluar. Nah, sesederhana itu. Tapi Allah itu menciptakan tubuh manusia itu sangat detail sekali. Jadi ini ini kita membahas ini lagi yuk, yang bagian tingkatan CP. Nah, kalau tidak CP, nah tidak ada CP berarti anak memiliki tanda-tanda berarti tidak ada CP berarti anak memiliki bentar. Enggak, dipasirkan ada tidak enggak? Hmm. Nah, ini ada kadang beberapa kasus yang seolah itu seperti CP, tapi sebenarnya bukan CP, hanya ada cedera otak traumatis gitu. Misal habis ada benturan yang keras gitu. Nah, itu kadang shock sementara. Aduh, kok lemes banget ini, yang tangannya yang nggak bisa digerakin atau apa gitu. Oh, dicek di apa, cek ronsen, nggak apa-apa itu, tangannya aman-aman saja, tapi kok nggak bisa digerakkan ya. Nah, itu bisa jadi dari benturan di kepala itu tadi itu menyebabkan ini apa cedera otak traumatis. Yang mana ini nanti kalau tidak segera ditangani ya bisa menyebabkan CP. Tuh, tidak CP tapi seolah nampak seperti CP. Ini biasanya terjadi ke apa yang habis kecelakaan gitu. Jadi shock gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu iki kaget otote gitu ya. Padahal aslinya itu ya dari otak gitu. Ada benturan yang itu bisa diatasi sehingga tidak sampai terjadi CP. Ini bagian yang tidak CP. Tuh. Cuman dari apa gejalanya atau dari polanya itu kok mirip-mirip pipi ya, tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak gitu. Ih, lemes banget, ini nggak bisa digerakin. Nah, tuh itu kalau nggak segera diatasi ya bisa terus-menerus seperti itu. Tapi insya Allah kalau segera ditangani oleh pihak kesehatan ya nggak akan berlama-lama semacam itu. Oke, kemudian ini berdasarkan tingkat topografinya. Jadi tingkat yang mana sih yang kena serang dari CP ini ya, dari kerusakan fungsi motorik ini. Ah, nih, ada yang namanya monoplegia atau monoparesis. Ini bahasa kedokteran saya juga belajar ini ya. Berarti hanya satu anggota badan yang dipengaruhi gitu. Jadi hanya satu anggota badan yang dia tidak bisa berfungsi maksimal. Hal ini diyakini mungkin bentuk hemiplegia atau hemiparesis di mana salah satu anggota tubuh terganggu secara signifikan. Mohon maaf ya kalau bahasanya ini agak tidak apa ya, tidak SPOK karena ini bahasa terjemahan. Kemudian ada diplegia, menunjukkan kaki yang terkena, terutama mempengaruhi tubuh bagian bawah. Jadi yang kena serang dari apa kerusakan otak itu fungsi motoriknya yang berkurang, yakni bagian kaki sama tubuh bagian bawah. Itu namanya diplegia. Terus ada hemiplegia, menunjukkan lengan dan kaki pada satu sisi tubuh. Jadi kalau kanan, kanan aja. Nah, itu hemiplegia. Ini berbeda kasusnya dengan stroke ya. Kalau kita kan lebih familiar dengan stroke ya. Stroke itu nggak iso opo-opo gitu. Beda karena yang diserang kerusakan otaknya itu berbeda dengan stroke. Kalau stroke itu kan memang pecah pembuluh darah ya. Kalau ini enggak, ya memang rusak gitu. Jadi di otak itu kan membran-membrannya itu banyak banget, selimut-selimut otaknya itu kan banyak banget. Nah, di dalam selimut-selimut itu ada neuron-neuron, ada saraf-saraf kecil, yang mana itu memang tidak berfungsi, bukan karena pecah pembuluh darah, bukan. Kalau stroke kan dia memang ada sumbatan ya, yang akhirnya mengakibatkan pecah pembuluh darah. Itu kalau ini enggak, ya memang rusak. Tidak tidak karena sumbatan itu bukan. Kemudian saya lanjutkan, ini paraplegia berarti bagian bawah tubuh termasuk kedua kaki ini dipengaruhi.
Kemudian triplegia atau triparesis menunjukkan tiga anggota badan yang terpengaruh. Ini bisa menjadi kedua lengan dan kaki, atau kedua kaki dan lengan, atau bisa merujuk pada satu atas dan satu ekstremitas bawah, atau bahkan wajah gitu. Jadi wajahnya sulit sulit sama kanan atau prestisinya itu loh ya. Kanan sama kirinya nggak sama Nggak kayak sama. gitu. Memang sekilas kalau orang tahu itu semacam stroke, tapi sebenarnya bukan. Itu kasus yang berbeda. Oke, kemudian ini yang lain-lainnya lanjutannya tadi. Jadi ada ganda hemiplegia, berarti keempat anggota badan yang terlibat. Ada tetra, keempat anggota badan, tapi tiga anggota badan yang lebih terpengaruh daripada satunya. Tiga lah ini bahasanya bahasa terjemahan. Terus quadriplegia berarti bahwa keempat anggota badan yang terlibat secara merata. Nah, kalau pentaplegia, keempat anggota badan yang terlibat dengan leher dan kepala, kelumpuhan sering disertai dengan makan dan bernafasnya susah. Sampai sebegitunya. Dan yang pernah saya tahu itu mereka makannya lewat selang. Jadi nggak bisa langsung lewat mulut disuap gitu, disuapin gitu nggak bisa. Harus lewat selang dan itu berupa cairan yang dihubungkan langsung selang itu lewat hidung, dari hidung ke lambung. Tuh. Ada kok anaknya salah satu artis yang itu aktif di Instagram. Itu sekarang bahkan dia sudah gadis si anak itu. Saya mengikuti apa akunnya itu mulai dari anak itu bayi sampai sekarang dia baru menstruasi pertama itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan ya masih tetap menggunakan alat-alat penyangga itu. Dan terapinya banyak sekali. Ya, Ya terapi Allah. fisiologinya itu jenisnya macam-macam. Oke, kemudian ini lagi-lagi bahasa kedokteran lagi. Jadi pada dasarnya untuk CP ini penggolongannya banyak ya. Jadi ada yang berdasarkan ini tadi keparahan, ada yang berdasarkan topografi, bagian tubuh mana yang diserang, kemudian ada berdasarkan ini fungsi motorik sistemnya. Nah, ini istilah kedokteran lagi. Nah, GMFCS tingkat 1 ini dia bisa berjalan tanpa keterbatasan. Yaitu masuk kalau keparahan dia masuk kategori ringan. Jadi masih bisa jalan. Kalau tingkat 2 berjalan dengan keterbatasan. Keterbatasan termasuk berjalan jarak jauh dan menyeimbangkan, tapi tidak mampu bahasanya ya Allah. Bahasa, mohon maaf ya ini bahasa apa? Terjemah. Tapi tidak mampu berjalan. Tapi tidak mampu melompat Tidak mampu dan mungkin memerlukan penggunaan perangkat mobilitas ketika pertama kali belajar berjalan, biasanya sebelum usia 4 tahun. Sekali lagi, deteksi dini tumbuh kembang anak itu penting banget. Semakin dini dia terdeteksi, maka pertolongan akan lebih cepat diberikan dan semakin bisa meminimalisir hal-hal yang menjadi gangguan dia beraktivitas sehari-hari. Tuh. Semakin dibiarkan, maka tidak semakin membaik gitu. Jadi kalau misal di lingkungan sekitar kita masih banyak yang wis jan ae kok tambah gede tambah pinter. Nah, itu tidak berlaku pada kasus anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka butuh bantuan kita, butuh bantuan orang lain, yaitu terapis-terapis, untuk bisa meminimalkan hal-hal yang
mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Jadi nggak ada ceritanya wis dibiarin aja kok tambah gede lah tambah pinter. Nggak ada ya. Biasanya kan sering kali kita dengar seperti itu. Yo enggak, nek di Jarno yo tambah parah gitu. Nah, dan dapat bergantung pada peralatan mobilitas roda saat berada di luar rumah untuk perjalanan jarak jauh. Oh iya, kursi rodanya mereka itu kursi roda yang harganya nggak murah ya. Jadi kita bayangkan saja kursi roda yang manual yang biasanya didorong oleh orang lain itu harganya sudah Masya Allah ya. Apalagi ini kursi roda ini bagi mereka itu bagian dari kehidupan mereka. Jadi dibikin semudah mungkin untuk digunakan karena tujuan mereka menggunakan kursi roda itu bukan hanya sekedar untuk mobilitas, tapi mereka berharap bahwa adanya kursi roda itu juga menjadikan mereka lebih mandiri lagi, tidak bergantung pada orang lain. Otomatis kursi rodanya itu dikasih kursi roda yang dipencet sendiri bisa jalan. Tuh. Jadi bukan yang harus nunggu didorong sama orang gitu. Kemudian ini berjalan dengan untuk yang tingkat 3 berjalan dengan bantuan peralatan adaptif, membutuhkan bantuan mobilitas genggam untuk berjalan di dalam ruangan. Jadi harus ada yang dipegang. Ruangannya itu sudah disetting di tembok-temboknya itu ada pinggirannya itu loh Bu, tembok itu. Jadi bukan tembok polosan, tapi tembok yang di situ bisa jadi penanda, oh ya ini tembok. Oh habis ini aku pindah ke ruang tamu. Oh habis ini aku pindah ke teras itu. Jadi dari situ dia itu apa bisa berjalan tanpa bantuan orang lain dengan menggunakan bantuan itu. Toh mereka kan bukan disabilitas netra ya, jadi mereka masih bisa melihat hanya belum mampu untuk benar-benar berdiri tegak gitu. Ini kemudian ini klasifikasi berdasarkan fungsi motorik. Tadi dari sistem motoriknya. Nah, kalau ini dari fungsi motoriknya ada kejang ditandai dengan peningkatan tonus otot. Ada non-kejang menunjukkan penurunan atau berfluktuasi otot. Saya jelaskan ya, jadi yang dimaksud kejang di sini itu jangan dipikirkan ODE step gitu, enggak. Tapi yang dimaksud kejang di sini fungsi ototnya itu over. Jadi berlebihan fungsi ototnya. Kalau sederhananya gini, jenengan kadang kalau cuma Step gitu ya pakai Bunda. itu kan terus badan kaku-kaku ya. Itu kan Likat, likatan pun. Seperti step gitu Bunda. ikatan. Kalau di desa Ikatan. step Bunda. Bukan. Ini Bang kejang Cecep tuh. yang dimaksud di sini bukan yang step kayak kejang panas atau yang apa epilepsi gitu bukan. Tapi kejang yang dimaksud di sini ototnya Bun. Jadi ototnya itu over apa ya? Over kerjanya. Kalau panjenengan biasanya habis biodo sak wen-wen ngono kan waku kabeh ya badan itu. Nah, itu sebenarnya Ram gitu Bunda. ototnya itu apa bekerja terlalu keras gitu. Nah, bagi anak-anak apa derita CP, anak-anak yang mendapatkan keistimewaan CP ini, itu otot yang terlalu kerja berlebih itu juga bisa berdampak pada penurunan fungsi gitu. Jadi nah itu Allah itu benar-benar menciptakan ya segala sesuatunya itu ya harus yang secukupnya gitu karena lebih juga nggak baik. Nah kalau sebaliknya yang non kejang ini menunjukkan penurunan atau berfluktuasi otot jadi letoy terus ototnya itu kayak nggak ada tenaganya. Nah itu juga mengganggu ya. Lemes gitu tapi nggih. Iya. Lemes gitu enggak punya tenaga. Nah, oh ini lanjutannya tadi maaf Nggih. berantakan sekali slide-nya. Nah. Oke, itu nggih. Iya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Dan kalau panjenengan pengen tahu lebih konkret, nah itu
yang pernah saya amati kalau di Malang itu ada namanya YPAD, Yayasan Penyandang Anak Cacat. Itu kolaborasinya dengan Bakti Luhur. Bakti Luhur itu punyanya non-Muslim ya, tapi Masya Allah mereka dari sekolah itu ada, sampai ada asramanya, sampai ada itu terapi-terapinya, mulai okupasi, pembiasaan sehari-hari, sampai terapi fisiologi itu mereka menyediakan gitu. Jadi beberapa anak-anak itu yang tinggal di asrama ketika sekolah nanti diantar pakai kendaraannya Bakti Luhur itu. Kemudian kalau mau terapi-terapi bisa diajak ke YPAC itu, Yayasan Penyandang Anak Cacat itu. Di situ disediakan ruangan-ruangan terapi sampai ada hidroterapi. Jadi hidroterapi itu anak-anak ditaruh di bawah pancuran air dan tempatnya itu benar-benar yang luas banget, isinya shower-shower tok. Nah, anak-anak itu ditaruh di situ 5 sampai 6 anak masuk barengan di situ dengan terapisnya yo, nggak dibiarin sendiri. Jadi dengan terapisnya terus diterapi. Nah, ini yang terbatas sekali pengetahuan saya tentang terapi-terapi itu karena memang ada sekolahnya sendiri dan tidak sembarangan orang diizinkan untuk menjadi terapis. Jadi sekolah plus pelatihan profesionalnya itu panjang. Jadi itu yang saya masih terbatas apa pengetahuan saya. Jadi kurang detail misal untuk CP ini harus pakai terapi yang mana itu saya masih belum ada pengetahuan sejauh itu. Tapi yang pernah saya tahu saat melihat langsung yaitu ada terapi musik. Jadi anak-anak itu bukan hanya didengarkan musik, tapi mereka diberi kesempatan untuk bisa memainkan alat-alat musik yang di sana dengan nada-nada tertentu. Nah, itu yang paham kan terapisnya. Jadi nada mana yang itu bisa menstimulus kinerja otaknya supaya berdampak pada fungsi motoriknya. Tuh, jadi alhamdulillah ketika kita diberikan Allah sehat itu sudah alhamdulillah. Bukan berarti mereka tidak alhamdulillah ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu Maha Kaya. Jadi ketika Allah memberikan hal seperti itu, misal ke anak-anak SIPI, itu pasti ada hal luar biasa lainnya yang mereka punya dan itu kita tidak punya. Oke, sudah cukup untuk paparan materinya. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, monggo atau mungkin mau sharing, silakan. Ya, silakan Bu Triana. Ini Bu, saya kan punya murid nggih. Oke. Itu anak itu ndak bisa bicara. Bicara ibu gitu saja, abu. Sekolah ayah. Terus misalkan mau beli, Bu, Bu, Bu ini gitu. Bu, entah ini gitu saja. Terus dan matanya itu juling gitu, Bu. Itu anaknya. Apa itu termasuk sipi gitu, Bu? Terus kan memang anak itu waktu masih baru lahir, anak itu eh, sampai beberapa hari di ruang ICU itu anak itu. Nggak tahu penyebabnya apa gitu nggih. Karena juga waktu kehamilannya itu baru 6 bulan itu yang diketahui ibunya gitu loh. Apa berarti anak itu apa termasuk CP atau dari kelainan apa gitu. Karena saya sendiri saja komunikasinya kesulitan di dalam kelas itu. Cuma menunggu dia bicara sambil menunjukkan apa itu baru saya paham gitu. Nggih, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sharingnya Bu Triana. Sekali lagi kalau judgement saya tidak akan judgement, tapi kalau dari gejalanya ada kemungkinan Bu. Karena apa ya dari tadi yang mata juling, kemudian apa ketika bicara itu ada Susah sekali. kesulitan ya. Yang paling apa mengarah itu sebenarnya mata juling itu. Mata julingnya nggih. Ya. Karena fisiknya kayaknya biasa-biasa saja gitu. Hmm. Cuman yang mata Dan juling sama bicaranya. Terus tapi kepalanya juga nggak apa ya, mungkin kalau kepala kan kadang anak normal saja kalau tidurnya waktu dari kecil tidak kita betulkan itu kan biasanya penceng atau itu juga gimana ya, Eyang. agak penceng-penceng gimana sayang. gitu. Iya. Kayak
Iya, itu usia berapa Bun sekarang? Usia TKA, Bu. Hmm, harus apa sudah pernah dicekkan ke deteksi dini tumbuh kembang? Di puskesmas lah paling enggak. Rutin ke posyandu sih, itu ibunya juga. Tapi kayaknya dari nakes juga ndak ada saran gimana-gimana karena ibunya sendiri juga ndak pernah curhat, cuma pernah curhatnya waktu baru lahir itu di ruang ICU itu sampai berapa hari gitu saja gitu. Ini sekedar apa ya, pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mengecekkan anak-anak kita itu ke deteksi dini tumbuh kembang, ya bukan hanya saat itu, bukan hanya untuk mengecekkan ini spesial need atau enggak ya, tapi mengecekkan apapun kondisi kesehatan yang dinilai itu urgent banget. Itu sebisa mungkin tidak hanya di satu tempat gitu. Ini pengalaman dari beberapa orang terdekat saya. Jadi ketika di satu tempat itu nggak ada diagnosa, yang bersangkutan itu ke tempat yang lainnya. Karena keyakinan orang tua dan keyakinan orang terdekat itu sedikit banyak itu pertanda ya. Jadi Iya. ini kok ngene kok kayak gini gitu. Ini beberapa pengalaman dari orang-orang terdekat saya gitu. Bahkan yang pernah saya ceritakan keponakan saya sendiri gitu. Itu di salah satu poli deteksi dini tumbuh kembang anak di rumah sakit besar padahal. Itu udah nggak apa-apa Ibu. Ini udah semuanya aman-aman aja. Tinggal nanti sering-sering diajak ngomong ya gitu. Nah, seberapa sering itu kan karena kita sebagai orang-orang terdekatnya juga merasa koyo ya wis kakek ngomong sih ini di arek itu gitu. Dia bukan anak yang seharian itu main chat cetok gitu enggak ya, sering berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Tapi kok diagnosa dan sarannya hanya disuruh sering-sering ngajak ngomong gitu. Nah, itu kita masih nggak lega gitu. Jadi akhirnya ya udah coba cari second opinion gitu. Jadi cari apa opini yang lainnya dan ternyata ya ketemulah itu bahwa keponakan saya itu speech delay itu. Jadi ya udah itu yang keponakan saya sendiri. Terus ada yang dari teman juga ada itu yaitu second opinion bahkan tidak hanya di polideteksi tumbuh kembang anak. Kalau kaitannya dengan keterlambatan berbicara itu bisa dicekkan juga di THT. Jadi di poli telinga, hidung, tenggorokan itu ya. Yang paling jadi fokus utamanya adalah telinga gitu. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bu Sriana tadi, jika satu satu tempat deteksi dini tumbuh kembang anak itu masih menyatakan udah nggak apa-apa nggak padahal udah tampak mata bahwa lo ini anak juling kan berarti itu sudah PR ya jangankan ngomong tentang keterlambatan berbicara tapi julingnya dia ini bisa kok diperbaiki gitu Insya Allah kalau itu masih belum yang tahap parah banget itu bisa gitu di apalah ada tindakan dari medis itu namun ya balik lagi ke orang tua ya. Yang anak kan orang tuanya. Jadi kalau Dari gini, ya kalau ayahnya anak itu sendiri kan memang gimana ya, mungkin tidak seperti ayah-ayah yang lain gitu, masih ada kurangnya gitu, apa kelebihan apa kekurangan itu juga. Terus tapi dari keluarganya kan dari bude-budenya itu masih ada yang tidak baik secara finansial saja, baik secara fisik dan sebagainya itu baik, tapi tidak ada dukungan ke adiknya itu gitu loh. Dari itu kan dua bersaudara, juga anaknya orang mampu sebenarnya itu. ya 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 ya. Tidak Ya ada inisiatif. lagi-lagi untuk penanganan anak berkebutuhan khusus itu ya jangankan anak berkebutuhan khusus gitu. Anak yang dianggap tidak berkebutuhan khusus pun itu juga perlu apa ya kolaborasi antara orang tua, guru, lingkungan sekitarnya gitu untuk bisa support anak itu biar bisa
tumbuh kembang secara optimal. Nah, kalau salah satu di antaranya, apalagi di orang yang terdekat sama dia adalah orang tuanya, ternyata ya acuh tak acuh ya, ya sudah gitu. Jadi balik lagi ke solusi akhir, ya kita bantu doa yang terbaik. Itu nggih. Makasih, Bu. Nggih. Eh, selanjutnya monggo Sujaina silakan. Ya, mau bertanya Bunda, untuk sipi ini anu nggih, bahasa kitanya kelumpuhan otak nggih, yang biasa disebut kelumpuhan otak nggih. Kalau dibilang bukan. Kalau bahasa kitanya kelumpuhan otak, kalau kelumpuhan otak itu sependek pemahaman saya itu sudah di taraf CP yang memang parah ya. Benar-benar yang otak itu ya udah hanya bisa apa ya, dibilang memberikan instruksi juga enggak, ya bekerja sekedarnya gitu, tapi tidak bisa memberikan fungsi motorik 100% ke tubuh gitu. Lebih ke kerusakan otak, tapi bukan yang, jadi gini, kalau rusak itu kan dia belum tentu lumpuh ya, tapi Iya. kalau lumpuh itu sudah pasti dia rusak gitu. Ya kan? Nah, itu jadi saya tidak mengiyakan ini lumpuh otak, tapi lebih ke kerusakan otak. Gitu. Karena hanya bagian-bagian tertentu. Nah, yang lebih ekstrim lagi, itu pasien-pasien yang ada di ICU, itu misalnya yang pasien koma, itu rata-rata, ya nggak semuanya, tapi beberapa ada yang didiagnosa mati otak. Jadi kalau sudah mati otak, ya sudah, itu ventilator itu benar-benar alat kehidupan bagi mereka. Begitu ventilator dilepas, ya sudah, itu sudah tidak bicara Wassalam lagi. ya. Iya. Mm-mm. Bunda, untuk yang apa hidrosipalus yang kepalanya besar itu apa juga termasuk sipi nggih? Bukan. Nah, tidak semua hidrosepalus itu masuk ke CP ya, tapi di antara CP itu bisa ada hidrosepalus. Jadi gimana ya? Kadang ada hidrosepalus yang dia tidak mengganggu fungsi motorik, hanya menghambat aktivitas karena adanya cairan otak yang cairan yang berlebih di dalam otak itu. Tapi tidak semua cairan yang ada di otak itu bisa mengganggu kerja otak. Nah, itu loh. Itu Masya Allah, apa subhanallahnya Gusti Allah ya. Jadi, loh itu ada cairan banyak, tapi kok anaknya fan-fan aja. Kan dia kalau mau gerak ini rodok kewu. Mungkin panjenengan pernah tahu di media sosial ataupun di berita-berita di televisi. Anak ini hidrosefalus, tapi sih bisa main bareng teman-temannya. Nah, itu kan berarti sebenarnya fungsi motoriknya. Jadi kalau CP ini kata kuncinya adalah kerusakan otak yang berdampak pada fungsi motorik. Nah, jadi tidak semua hidrosepalus itu masuk ke CP. Ya bisa jadi dia hanya ya ada banyak cairan di otaknya, di kepala, mohon maaf. Jadi di kepala. Jadi di kepala ini kan macam-macam ya, bukan hanya otak ya. Bisa jadi antara otak, otak, tengkorak, antara tengkorak dengan ini, dengan kulit kepala ada. Karena kalau panjenengan ini makanya dulu saya kalau pas S1 pertama kali masuk itu ada namanya mata kuliah neuroscience. Ini kalau di PIAUD Unisma keahliannya Pak Eko ini. Nah, di neuroscience itu yang ditayangkan materi pertama kalau saya S1 dulu yang ngajar memang dokter. Jadi memang dari orang kesehatan. Itu ditayangkan video bedah tubuh anatomi manusia. Jadi ya, saya sampai nggak nafsu makan sampai beberapa hari. Dan di otak saya cuman gini, kok bisa ya anak kedokteran itu makan lahap gitu. Lah iya. Saya cuman ya itu makanya saya nggak masuk kedokteran ya karena kok gak doyan mangan sak lawase. Nah, nah itu baru ditayangkan video yang durasinya nggak sampai 1 jam itu
sampai berbulan-bulan saya itu nggak mau makan terong. Karena jangankan di tubuh kita gitu, di bagian kepala saja itu lemak-lemak, terus selaput-selaput itu. Udah yang uh, lihat bentukan terong digoreng itu ya yang lembek kayak gitu itu dan saya nggak nafsu makan terong sampai beberapa bulan karena lihat video itu. Nah, tapi dengan adanya tontonan seperti itu, ketika beliau itu menjelaskan tentang ini ada kerusakan otak bagian ini. Kalau kalian mengajarkan calistung terlalu keras, ini bagian ini yang akan sedikit demi sedikit mengalami kerusakan otak. Itu langsung nancep gitu. Oh ini, walaupun tentu kita nggak mudah menghafalkan nama-nama itu, istilah-istilah kedokteran ya itu ya. Itu, tapi setidaknya kita bisa ada gambaran gini bahwa oh iya ya berarti langsung kena sarafnya ini. Oh iya kena sarafnya ini. Nah, balik lagi ke hidrosefalus tadi. Makanya ketika ada berita anak hidrosefalus bisa beraktivitas main-main sama teman-temannya, ya kita nggak kaget gitu. Orang yang keserang itu bukan fungsi motoriknya, dia hanya terganggu dengan kepalanya yang semakin lama semakin membesar karena cairan yang masih belum bisa dikeluarkan. Tapi cairan itu tidak mengganggu fungsi motoriknya, maka itu tidak masuk ke CP. Itu. Lihat, Yuk, mau ini abot bawa kepala doang gitu, tapi ya dia bisa lari-lari, main layangan sama temannya itu bisa. Bahkan sama orang tuanya itu ada video yang awal dia diajarin berjalan, awal dia memang perkembangannya itu agak terlambat daripada anak-anak lainnya. Tapi tidak yang benar-benar fungsi motoriknya itu apa gagal itu enggak. Itu nggih. makasih. Semoga bisa eh, melegakan jawabannya. Monggo, mungkin ada yang lainnya sharing. Iya, kula Bunda, Oke, silakan Bu Win. itu ada kasus di tetangga saya itu anak itu sampai sekarang itu kalau diajak keluar tuh masih digendong tuh Bunda. Padahal umurnya sekarang kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Belum sekolah. Itu di gejalanya itu dari kecil itu nggak bisa mengangkat kepalanya. Seperti bayi itu sampai besar gitu Bunda. Itu apa termasuk CP ya Bunda? Ya, kalau dari apa yang disebutkan tadi besar kemungkinan. Sekali lagi saya tidak akan memberikan judgement. Ya, itu pasti sih pindah. Itu Iya. bukan ranah saya ya. Nanti melanggar etika dosen itu. Nah, karena saya bukan dari apa tenaga kesehatan ya. Tapi kalau lihat kiri-kirinya 90% mengarah ke sana. Kasihan Bunda sudah 6 tahun, tapi kan saya mau dekati nah sekolahnya gimana gitu. Kemana-mana digendong gitu loh Bunda. Sudah besar Iya. dengan orang Iya, tuanya. iya, Anak iya. satu-satunya. Ibu muda. Makanya tadi yang saya sampaikan selalu saya ulang-ulang bahwa deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi kesadaran orang tua, orang terdekat anak itu untuk mengakui bahwa oh iya ini memang butuh treatment. Itu sulit loh, Bun. Saya pengalaman dari keponakan saya sendiri. Kakak saya jadi orang tua si anak itu eh, oke aja gitu loh karena memang ibunya itu S1 apa psikologi jadi ilmu psikologi otomatis kan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak itu ya open minded lah apa terbuka dengan itu sudah oke orang tuanya tapi mbahnya yang masih sulit menerima jadi seolah gak apa-apa gak arek iku kok tambah gede pinter ngomong gitu jadi orang tua saya sendiri itu yang apa sih kok arek diterapi no, wong arek nggak apa-apa, anjen gurung wayahe ngomong gitu. Tapi bagi kami-kami yang mempelajari itu ya bukan sok peminter enggak, cuman kan ini warning gitu. Karena di batas ya usia 1 tahun setengah, kalau kita cek jumlah kata yang keluar itu
kok sih kayak umur setahun ya gitu. Nah, terus diruntut lagi dari apa kakeknya, jadi dari mertuanya kakak saya itu gitu. Terus sepupunya ponakan saya yang dari kakak ipar saya itu juga gitu. Jadi kan itu udah warning banget gitu. Dan balik lagi untuk bisa menerima bahwa sebelum deteksi dini tumbuh kembang itu kan orang tua harus menerima dulu, oh ya anakku butuh diobservasi. Saat ini perlu diobservasi melalui poli deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, itu loh untuk menyadari bahwa ya ini harus berangkat itu PR sendiri. Apalagi mungkin panjenengan sebagai pendidik bertemu dengan wali siswa yang anaknya jelas-jelas ini butuh ke polideteksi dini tumbuh kembang anak gitu. Dan ternyata orang tuanya masih belum menerima. Lah itulah sak perkara sendiri. Ngomongi orang tuanya itu loh, kok Nggak dia berani. kayak dikira Takut menyampaikan, pemintar. Bun. Nah, Takut tersinggung begitu, Hmm. Bunda. Aku betul. tersinggung. Takut Iya. tersinggung. Terus, oh Padahal kan iya lah dupe kasihan. wis kuliah RPL. Ngono nah. Nah, Sok Tujuan pintar. baik Nah, belum repot ya. tentu diterima dengan baik, nggih. Nah, padahal maksud kita itu sebenarnya ya ini kewajiban kita untuk memberikan analisa itu. Maka seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ya udahlah apa mau nggak mau sekolah itu harus terbuka untuk menggandeng puskesmas dan setiap pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya sekedar memeriksa tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kondisi gigi, tidak hanya itu, tapi juga memberikan observasi terkait bagaimana sih perkembangan si anak ini dari waktu ke waktu. Sehingga ketika jenengan menyampaikan ke orang tuanya itu didasari dengan hasil observasi yang dikeluarkan oleh puskesmas. Jadi ini bukan kata saya, Bu. Ini saya hanya menyampaikan. Dan kalau berdasarkan hasil observasi kami juga selama ini di sekolah ini dan ternyata dikuatkan oleh puskesmas yang memberikan rujukan untuk ke poli deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, itu yang selama ini selalu ditanyakan oleh mahasiswa, ya apa caranya ya. Memang tidak ranah kita sepenuhnya, tapi itu juga bagian kewajiban kita gitu lah, pekewu gitu. Itu nggih. Sampun, ada lagi yang mau Iya, di-sharingkan? matur suwun Bunda. Oke, Permisi mau sama-sama. bertanya Bu dosen, Monggo Bu Siti Maya. yang cerebral palsy itu apa ada hubungan atau ada kaitannya dengan orang Jawa bilang itu dengan penyakit ayanat itu Bu? Iya, iya. Iya, Epilepsi Ayan. Epilepsi. Ayan itu bahasa kedokterannya epilepsi ya. iya. Jadi kalau epilepsi itu Normal kan kok tidak. tetanggaku ada yang epilepsi. Ya, jadi Nggak epilepsi bisa kerja sekarang. bukan CP ya. Jadi epilepsi itu kalau sependek pemahaman saya terkait CP itu bukan masuk CP karena epilepsi itu kan tertentu ya di momen-momen tertentu. Kalau CP ini enggak. CP ini memang ya sehari-harinya ya dia merasakan itu. Kalau epilepsi kan enggak. Epilepsi itu lonjakan ini lonjakan. Kalau di rumah sakit itu kalau ada cek MRI, jadi apa dikasih alat-alat gini di otaknya. Nah, itu kemudian keluar hasilnya itu semacam grafik. Nah, grafik itu kalau untuk anak-anak epilepsi, grafiknya itu nggak stabil. Kalau anak-anak pada umumnya itu kan ya udah seperti detak jantung kita. Nah, itu kan kalau normal kan stabil. Tapi kalau ada jantung katupnya bocor sedikit aja, itu detak jantung mesti kerjanya tidak sama seperti kita yang tidak ada bocornya. Jadi set, kalau nggak gitu lama set set. Nah, kalau epilepsi itu cenderung ke apa ini ya? Ritmenya otak itu set. Nah, jadi Langsungnya cepat.
untuk memerintahkan ke tubuh itu error. Akibatnya, ketika dia kambuh, maka dia tidak bisa mengontrol, bukan hanya mengontrol motoriknya saja, Mana tapi le? hampir semua tubuhnya itu tidak bisa dikontrol. Ndi? Itu Nyandi. ada yang Mangsel. tiba-tiba dia Kan keluar apa? liurnya, kadang Enggak ada boleh. apa busa Enggak boleh mah. keluar. Nah, itu kan bukan hanya motoriknya Dari aja, siapa? tapi organ dalam tubuhnya pun juga Wah, tidak bisa Bunda terkontrol. di mute, Bu dosen tidak Bun, dengar di Bun. mute Bu Arofa. Tuh, oke. Jadi kalau epilepsi seperti itu dan epilepsi itu kan kambuhnya karena ada pemicunya. Tuh, biasanya Kayak emosi makanan. gitu ya Bunda. Ya, kenapa Nggak Bu? boleh di nggak boleh di air katanya. Nah, kalau Berbahaya. nggak boleh di air itu bukan karena air itu memicu munculnya epilepsi, bukan. Tapi Apa pas khawatirnya ketika dia masuk ke air, itu pas Kambuh. epilepsinya episode kambuh. Oh, Nah, nggih. kalau sudah begitu, bahaya. ya karek ngambang tok, dia nggak bisa mengontrol tubuhnya. Makanya kenapa Api kok sama air orang ini. epilepsi Ketika nggak di boleh di Belumbang air? gitu tetangga Hmm. saya ada. Nah, itu karena membahayakan dirinya gitu. Bahkan Oh, dari nggih. ini ada yang orang terdekat saya juga, ya jenisnya orang terdekat saya. Saya juga gitu, Tapi Bun. memang itu epilepsinya bukan sejak lahir. Jadi ada yang memang sejak lahir tiba-tiba separuh gini tidak bisa berfungsi. Terus tiba-tiba pulih sendiri. Kalau CP kan enggak. Kalau CP ya udah sekalinya dia enggak berfungsi ya enggak berfungsi. Tapi kalau epilepsi tiba-tiba sembuh sendiri. sendiri tiba-tiba Jadi dengan kumat. misal hanya dengan berapa satu atau dua sendok obat gitu, itu bisa itu. Bahkan di beberapa kasus ketika si anak ini sudah beranjak dewasa, kondisi anatomi tubuhnya sudah mulai berubah, itu dia cukup didiamkan dan dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Jadi pas epilepsi itu dia ditunggu sampai berapa detik ya, nggak sampai 1 menit kok itu. Eh, 1 menit lebih sedikit kalau nggak salah. Dan jangan sampai memasukkan barang apapun ke mulutnya. Ini Mulutnya. mitos ya, ada mitos yang menyatakan bahwa Nular. kalau ada Menular. kalau Air liurnya. kamu enggak nular, epilepsi itu enggak nular ya. Itu bukan Nulis. virus. Nular. Itu bukan Katanya air virus. liurnya gitu Bunda. Enggak. Katanya liurnya itu kalau sampai kena itu nular Enggak, gitu. Itu enggak. mitos ya Bunda. Mitos itu epilepsi itu murni. Ya, cuman yo lapo gitu loh kata ijol-ijolan apa barang yang kena air liurnya kan enggak mitos sama kayak HIV AIDS itu juga tidak bisa menular hanya karena tuker-tukeran apa alat Tidak. makan itu enggak. Karena HIV itu juga menularnya lewat darah. Jadi selama Bu, perpelukan boleh nanti kena keringatnya gini rapopo. Itu yang memang mitos yang tersebar di masyarakat ya, termasuk epilepsi itu. Epilepsi kenapa ketika dia kejang tidak boleh memasukkan sendok ke mulutnya? Karena itu akan membahayakan si epilepsi tersebut. Jadi membahayakan si anak yang epilepsi gitu. Dia ngontrol tubuhnya aja udah susah, ini dileboni sendok maneh gitu lah. Iki piye karepe wong-wong iki? Mohon maaf, Bu. Ini masuk Waktu sendok. Tujuannya biar lidahnya nggak sekolah kegigit saya mungkin kan Bunda di gitu. depannya orang yang punya epilepsi. Pas itu pas kumat, kambuh gitu. Terus saya dipanggil orang, Bu Tomblok itu, Bu Tomblok sekarang gulung komeng gitu kan. Terakhir saya datangi, lidahnya ini sudah keluar darah kena gigit. Akhirnya ya Kayak gitu. satu-satunya jalan pakai sendok itu, Bu. Saya Mm-mm. cungkel pakai sendok itu. Mm-mm. Saya halangi pakai sendok gitu. Ya, memang ada yang menyampaikan begitu. Tapi dalam dunia kesehatan itu apa pro kontra ya, Bun. Nggih. Jadi kalau memang sudah kambuh seperti itu,
yang bikin dia sampai berdarah banget, satu, memang dia Kena nggak bisa gigit. kontrol. Yang kedua, yang paling sering adalah itu sudah terlewat dari masa apa, masa normalnya. Nah, karena kalau masa normalnya dia kambuh, itu dibiarkan nggak sampai lama dia akan berhenti. Tapi kalau lewat dari waktunya, saya lupa berapa detik kok itu hitungannya. Nggak sampai 1 menit kok. Nah, itu kalau sudah lewat itu, ya mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi penanganan yang paling aman adalah silahkan panggilkan ambulan, wis. Dibawa ke UGD. Itu. Jadi karena dampaknya akan besar ya. Kalau sampai lidahnya berdarah itu kan berarti selain Kena dia nggak bisa gigit. kontrol, Kena itu wis gigit ya. kesuwen gitu. Nggih. Takut Terlambat Sudah takut penanganan. putus gitu sudah kan terlalu nggih. lama dibiarin. Karena dia kan yo kejang yo wis ya itu tadi apa fungsi tubuhnya dia nggak bisa kontrol. Bahkan sampai mutah-mutah juga. Terus sampai ngompol nggih Bunda. Ya. Epilepsi itu apa Iya. tidak bisa sembuh ya Bunda? Bisa. Soalnya itu tetangga saya itu masih sekarang dari kecil sekarang sudah dewasa hampir 30 tahun itu masih berobat, minum obat masih Bisa. ada. Jadi asal asal dia patuh sama dokternya. Walaupun kemungkinan untuk sembuh itu kecil, tapi Terus ini mengkonsumsi obatnya. iya, karena Ya, ini cerita sampai dari sekarang. orang terdekat saya sendiri. Dia sekarang usia selisih 10 tahun sama saya. Usia 25 tahun. Dan dia baru berhenti sejak dia MI kelas 4. Itu dia epilepsi sampai dia konsumsi obat terus mulai MI itu sampai dia kuliah kurang lebih 3 tahun yang lalu lah dia stop obat itu. Dan stop obatnya itu bukan karena dia sendiri, tapi harus dokter yang bilang, oke ini sudah bebas. Dan dari masa stop obat ke pernyataan bahwa benar-benar ini tidak akan relapse lagi, itu bertahap. Jadi 3 tahun. Diamati dulu 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun itu sudah tidak muncul gejalanya sama sekali, maka diperpanjang 2 tahun lagi. Jadi total itu 5 tahun. Tahu. Hampir sama seperti observasinya kanker ya. Kanker itu kalau sudah dinyatakan bebas, kan observasinya seperti itu. 2 tahun dicek, oh ya tidak ada gejala muncul. Dicek lagi 2 tahun. Nah, kalau epilepsi ini saya tahunya dari orang terdekat saya itu. Jadi 3 tahun, oke, nggak muncul gejala, diperpanjang lagi observasinya 2 tahun, jadi total 5 tahun. Dan gejala itu tidak hanya gejala yang langsung kejang gitu, enggak. Tapi misal mata kedutan, kedutannya tapi kedutan yang cepat, cet, 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 cet. Nah, itu termasuk ke gejala. Jadi kalau selama masa observasi itu dia mengalami itu, gagal sudah. Berarti harus konsumsi obat lagi. Gitu. Jadi sesederhana itu. Itu. Kalau dibilang sembuh ya, sekarang dia nggak konsumsi obat sudah terakhir 3 tahun yang lalu. Tapi Wis sebelumnya sembuh tiap nggih. hari satu obat itu. Mulai dari dia MI sampai kuliah, kuliah hampir 20. lulus. Itu. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan, silakan Bu Sri. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Ini mohon maaf, eh, ada di sekitar saya itu kan gini Bunda, dalam satu keluarga yang pertama itu anaknya normal, terus yang kedua normal lagi, tapi yang ketiga itu dapat suami lagi itu tiga-tiganya mohon maaf enggak normal semua Bunda. Nah gitu itu termasuk yang mana gitu. Terus yang tadi seperti yang Bunda sampaikan bahwa kalau apa itu HIV itu nggak menular. Kebetulan tetangga saya ada yang HIV Bunda. Itu HIV terus kecampuran sama TBC itu menular Bunda takutnya. Jadi saya TBC-nya jarang yang menular. Oke.
Oke. Sekian, terima kasih Bunda atas Oke, sami-sami Bun. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama itu apa ya tadi? ini Yang dari suami-suami. paranormal. Mm. Suami kita itu Lagi. anaknya normal semua, tapi Oh, satu oke. kali terus yang terakhir itu kok tiga-tiganya kayak nggak normal semua gitu loh Bunda. Oke. Nah, itu saya nggak bisa ngasih kesimpulan ya. Ya, harus diobservasi itu atau harus tindakan lebih lanjut gitu untuk bisa menentukan, oh ya ini bawaan dari suaminya itu atau memang ya kondisi ibunya saat hamil yang kesekian itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tuh. Terus yang berikutnya kalau HIV sama TBC. HIV itu penularannya lewat darah. Silakan panjenengan baca di Google itu banyak sekali referensinya. Jadi kalau mitosnya nanti tuker-tukeran alat makan bisa ketularan, enggak. Yang bikin Oh, tertular adalah darah. Misal bekas suntikannya, nah itu dipakai ke orang lain, itu akan menular. Kenapa? Karena suntik itu kan sudah mengenai darah. kalau Hmm. luka ada. Terus Sabun. itu HIV ya. Kalau Kalau luka TBC, terus mandi gitu. kenapa? Ya, luka. Kenapa? Kalau Misalnya ada misalkan luka orang di luka kaki terus terus mandi mandi, di kali, ada orang yang terkena itu. Bisa enggak menular, Bu? Kalau apa? Mandi. Gimana? mandi Iya, di kali. Ya, kebetulan di atas itu ada yang terkena HIV gitu loh, Bun. Oh, terus ya, mandinya di sungai. muten. Hmm, Menularnya enggak ya, hanya, Bun? iya, menularnya hanya lewat darah. Jadi Oh, apapun, iya. Jadi Transfusi, misalnya semacam transfusi itu gitu, Bun. darah. ya, Bulan ya, ya harus yang paling bulan sering itu kan siswa. kalau di apa kesehatan itu, misal satu suntikan itu dipakai untuk beberapa orang. Nah, dan HIV itu kan bukan hanya ke orang dewasa ya, anak bayi pun juga ada yang terkena HIV dari orang tuanya. Jadi, misal saat ibunya hamil, ibunya itu HIV. Jadi anaknya Kemudian itu di tadi. anaknya lahir ya, sudah dia ikut terkena HIV kan. Nah, kemudian makanya ada beberapa orang-orang itu yang apa ketika posyandu itu nggak mau suntikannya cuman satu gitu. Diganti Bu Bidan suntiknya jangan itu karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu bagaimana kondisi dari anak-anak sebelumnya. Dan HIV tidak hanya diidap oleh orang dewasa saja. Anak kecil pun juga ada kemungkinan mengidap HIV. Lebih amannya ya memang satu suntikan itu untuk satu orang. Walaupun kalau di posyandu kan wis gratisan kok njaluk rewel lah ya gitu. Nah, harusnya ya tidak boleh seperti itu karena antisipasi lah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Tapi kalau alat makan, berpelukan itu enggak. Tapi kalau Oh, untuk TBC alat makan kalau Nah, bersama gitu, nggih. oke, berbeda dengan TBC. Ini perlu jenengan pahami. TBC jangankan tuker-tukeran alat makan. Ketika satu rumah, misal ada 3 orang, terus satu orang ini kena TBC, maka yang dua ini juga harus mengkonsumsi obat TBC. hmm. eh, Akan aduh, gitu. Dan itu obat TBC itu paling cepat itu 6 bulan, Nggih. baru boleh lepas itu paling cepat. Nah, berhubung kasus TBC itu banyak ya di Indonesia, jadi eh, pihak-pihak kesehatan itu seringkali em, banyak kok obat-obat TBC yang gratis. Jadi walaupun nggak Oke. BPJS pun ke puskesmas tahu, oh ini satu rumah ada berapa orang, satu rumah ada 3 orang, semua dikasih obat TBC dan itu gratis. Hmm. Dan tidak perlu takut waras. Isok sehat lagi kok. Jadi nanti Oke. yang bikin nggak sehat-sehat itu kadang pikirannya sendiri ya. Psikis ya, Pak. Dipikir terus sampai darah tinggi. Nah, Takut padahal aslinya berlebihan. itu jadi ditangani gitu. Tapi karena pikirannya sendiri yang merusak tubuhnya, akhirnya sakitnya itu bukan karena TBC-nya, tapi karena darah tinggi. Sakit yang lain muncul. Yes, yang lain muncul, betul.
Pokoknya Bunda. obatnya enggak terputus. Iya. Gimana Bu Sri? Nah, Pokoknya itu obatnya terus menerus. Oh iya. mohon Oh, ada maaf Bunda. dua Bu Sri ini loh. Ada Bu Sri Nurtiani, ada Bu Sri Kusmiati. Iya. Iya. Iya, monggo Bu Sri Nurtiani. Ini kan gini Bunda. Sebentar lagi itu kan mohon maaf rewang toh ke situ. Terus orangnya tuh kena TBC Bunda. Udah lama. Terus nanti kalau rewang tuh ketularan apa enggak Bunda? Kan sehari Pakai masker, Bu. Pakai masker, Pakai Bu. Pakai masker. Pakai masker, Bun. Bu Sri. Iya, ini loh. Memang seringkali kita dihadapkan dengan kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia yang cenderung masih kurang ya kesadaran kesehatannya itu. Dan halah wis ngono ae lah wong apa biasanya tukang-tukang sampah itu yang ngangkuti sampah itu lo kurang akeh bakterine piye itu lo sehat-sehat. Nah, iki maneh Iya. malah gali tempat sampah kok kate nggak sehat. Bukan tentang itu, tapi ya itu tadi lo TBC itu kan virus ya. Iya. Dan iya, harusnya dari yang pengidapnya sendiri itu yang menyadari itu. Punya kesadaran Harus itu. ya, seharusnya dari pihak puskesmas itu bisa memberikan itulah edukasi. Nah, ini Enggak ya mau pakai Allah, masker Bunda. bagaimana pencegahannya. Makanya TBC di Indonesia tinggi ya kasusnya ya. Iya. Enggak mau pakai masker. Iya, COVID juga gitu. Halah, iki ngono apa politik ini tipu daya penguasa ya terlepas itu tipu daya penguasa atau politik. Tapi kan jelas-jelas sudah ditemukan ini ada virusnya gitu. Nah, yang perlu kita antisipasi itu virusnya, bukan politiknya. Itu ya. Tetap harus pakai Sulitnya masker. memberikan Masker. pemahaman itu pun. Nah, Pemahaman itu. ya. Soalnya gini Bunda, tetangga saya itu kan yang satu itu kan bengkel ya, itu kan sehat tadinya. Karena itu yang punya penyakit TBC itu sering datang pas kondisinya yang punya bengkel tuh nggak fit, nular Bunda. Udah rewang bun. Rewang. Gak usah rewang. Yo coba rewang. Iku nek gak rewang disatru ambek tanggane. Gak usah dekat-dekat, Bun. Buah sinyalakama. Jaga jarak, Bunda. Nah, betul. Pakai masker, Bun. Sebelum berangkat jaga jarak, minum vitamin, tidak makan di situ. Ya. Oh iya. Cukup. Bawa makanan sendiri. Nanti Pakai sama masker, tetangganya Bun. diginikan Bu Sri Nurtiani teh. Buaya rek Bu Sri saiki Oh iya, pakai gak belum masker. Pakai apa? Hand sanitizer. Nggak apa-apa. Iya. Mau makan. Ya bilang aja enggak apa-apa menjaga kesehatan. Akhir-akhir ini itu tekanan darah sering naik turun gitu. Jadi timbangannya aku sakit terus pala gini aja apa antisipasi. Sering kena pilek gitu. Oke, Ketakutan, Bun. Wajah Bu Sri ketakutan itu. ya Bunda, takut. Iya, jadi yang kenapa TBC itu menular? Karena virusnya itu menular lewat ini apa sih? Nafas, pernafasan. Percikan air liur. Nah, kita kalau ngomong itu kan kadang nggak nampak muncrat iya, tapi kan lewat udara ini loh, Bun. Itu. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa, Bu Sri. Bu Sri ketakutan. Wajahnya ketakutan ini. Ibu, saya nggak bermaksud nakut-nakutin ya, kan ini loh kakak saya sendiri, lagi-lagi kakak saya itu Banyak tuh contohnya, jadi sebelum kakak ipar saya itu sebelum menikah itu orang tuanya si ayahnya itu kena TBC sebelum menikah kan dia cerita gitu kok kebetulan ya memang ibunya itu orang kesehatan jadi kerjanya di rumah sakit bagian administrasi tapi karena lingkungannya itu orang-orang kesehatan jadi kan pengetahuannya nambah ya
Nah, terkait kesehatan itu. Nah, suaminya, jadi ayahnya kakak ipar saya itu kena TBC. Nah, satu rumah itu ada orang tuanya kakak ipar saya itu, terus ada kakaknya dia, terus ada neneknya. Nah, satu rumah minum obat TBC semua gitu sampai 6 bulan itu. Banyak Gitu. Tapi pasiennya ya, ya Ibu. Paham ya, Bun ya. tapi bisa beraktivitas seperti biasa, iya. Cuman keluar-keluar harus pakai masker. Bu Sri, Bu Sri, beli Makanya obat ada dulu, Bu Wediani, Sri. Wediani Beli Dorewang wis. vitamin Bu Rewang kalau kalau mau takut, Bunda. berangkat. Bu Sri Nurtiani. Kalau takut Tidak tidak apa-apa. usah rewang, Bu Sri. Saya Bu, rewangnya sembako mawon, Bu. Rewangnya Rewangnya Oke, sembako aja diantar. baik nggih Bunda Bapak tanya Ibu. sebentar. Ampun. Skripsi gitu, Bu. Oke, saya rasa cukup Bunda, ya. Bunda. Oke. Kenapa? Boten jenengan lanjut iki lho bunda-bunda yang lain. Kenapa, Bu? Boten Bu, jenengan lanjut niku lho. Oh, nggih. Heeh. Nanti Bu Sri Nurtiani biar menenangkan diri, sholat istikharah, video rewang apa enggak gitu. Bisa, Kan Bu Pak. Sri Enggak kapan apa-apa, itu Bu. rewangnya? Jenengan Menentukan rewang enggak. sambil Bunda tanya sebentar, Bun. Bismillah, wis insyaallah diparingi sehat semuanya. Amin. Rewang. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Untuk yang bimbingan skripsi dengan saya, insya Allah hari Jumat ya. Belum itu, Bu. Terima kasih sangat Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya, atas kehadirannya siang hari ini. Semoga semuanya diparingi sehat selalu dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, bisa dipahami oleh panjenengan semuanya. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Mari kita Amin. akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.